Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya, sekaligus mengingatkan Bapak Ibu yang saat ini di CGP Angkatan 11 bahwa tanggal 13 Juli ya 2024 ya, atau hari ini video dibuat, Bapak Ibu waktunya untuk membuat jurnal refleksi di mingguan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan sampai lupa ya, karena ini adalah tugas wajib calon guru penggerak. Setelah melaksanakan kegiatan modul 2 minggu sekali, Bapak Ibu harus mengisi atau membuat jurnal refleksi di mingguan. Nah, di sini perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa refleksi di mingguan ya, atau jurnal refleksi di mingguan itu ada beberapa model Ibu ya. Jadi model yang pertama itu adalah 4F Bapak Ibu ya, yaitu adalah merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P dengan pertanyaan sebagai berikut. Tentunya disesuaikan dengan yang sedang terjadi ya pada saat penulisan jurnal. P yang pertama adalah peristiwa, yaitu ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Kemudian P yang kedua adalah perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pelajaran berlangsung ya? Kemudian apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Kemudian P yang ketiga, pembelajaran. Pelajaran apa saja yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Yang keempat, penerapan ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Bapak Ibu, jadi ini adalah model 4P ya, yang nanti Bapak Ibu bisa jadikan model di dalam pembuatan refleksi di mingguan. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada juga contoh lainnya ya. Selain 4P, itu ada juga model deal ya. Kemudian model teknik 6 teknik 6 topi. Kemudian ada juga teknik storyboard ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya nanti ada di LMS, Bapak Ibu silakan download saja ya. Kemudian model yang kelima adalah 4C. Model ke-6 adalah 5R. Model ke-7 adalah segitiga refleksi. Model ke-8 model Driscoll. Model ke-9 gaya round robin. Bapak Ibu di sini ada contoh ya, contoh refleksi dengan model 4F ya. 12 Maret 2021. Jadi Bapak Ibu di sini dibuat paragraf ya, tetapi di dalam paragraf nanti ini terceritakan 4P tadi ya, atau 4F. Minggu ini adalah jadwal penilaian tengah semester di sekolah saya. Sebagai penilaian mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya meminta murid saya untuk membacakan naskah pidato yang telah mereka buat. Ini mewakili peristiwa Ibu ya. Selama ini sekolah saya memang menerapkan kebijakan konferensi video dengan Zoom. Seminggu 3 kali saja. Karena jadwal seperti itu, saya tidak dapat melakukan penilaian secara live, mengingat saya mengajarkan di 4 kelas paralel. Saya pun menyuruh murid saya untuk merekam video ya mereka ketika membacakan naskahnya lalu mengirimkan video ke saya. Pada saat merekam ya video mereka ketika membacakan naskahnya lalu mengirim video ke saya, ya saya pun menyuruh ya murid saya untuk merekam video mereka ketika membacakan naskahnya lalu mengirimkan videonya ke saya. Pada saat deadline kelas 8C, saya mengecek hanya 5 murid yang mengumpulkan. Bayangkan cuma 5 dari 25 murid. Saya marah sekali. Bapak Ibu, ini peristiwa ya, perasaan ya. Saat jadwal untuk Zoom dengan kelas 8C, saya pun meluapkan semua amarah saya. Saya bentak-bentak mereka selama hampir 15 menit. Saya juga mengancam tidak akan memberikan mereka nilai untuk semua murid. Termasuk 5 orang yang sudah mengumpulkan. Alasan saya waktu itu 5 orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, dari paragraf ini kita bisa melihat ya, ini adalah penjabaran dari peristiwa dan perasaan ya, yang tadi 4P. Jujur saya kaget dengan diri saya sendiri. Selama ini murid-murid dan guru lain mengenal saya sebagai pribadi yang ramah
dan guru tersabar di sekolah saya. Saya jarang sekali marah, terlebih membentak anak didik saya. Ini adalah pertama kali saya kebakaran jenggot selama 6 bulan saya berkarir sebagai guru. Tidak hanya kaget, saya juga malu. Malu pada diri saya sendiri, terutama karena Zoom berakhir ya, 2 murid yang sebelum mengulang tugas memimpin ke saya, kata mereka meminta maaf karena membuat saya menjadi meluap-luap. Mereka juga minta maaf karena belum bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Mereka sedang menyelesaikan tugas untuk penilaian seni musik karena mereka merasa guru musik lebih galak, sementara saya lebih sabar, sehingga tidak terlalu masalah jika tugasnya terlambat. Saya tersadar, Bapak Ibu ini pembelajaran ya, apa yang pembelajaran ya. Saya tersadar beban murid-murid saat pandemi seperti ini lebih berat daripada biasanya. Belajar dengan modal daring sudah merupakan perjuangan tersendiri, terlebih jika tugas dari guru-guru juga tetap banyak. Sementara itu, beban guru juga sama banyaknya. Saya mulai kehabisan ide untuk mengajar dengan kreatif, tapi tanpa menambahkan mereka. Saya pun beristighfar berkali-kali setelah itu. Barulah saya menyadari kemarahan saya merupakan akumulasi dari semua kejadian selama pandemi ini. Sudah di puncak ubun-ubun istilahnya. Selama ini saya tidak pernah membentak murid, bukan berarti saya tidak pernah merasakan marah. Justru saya sering kesal dengan murid-murid yang jarang ikut Zoom, apalagi terlambat terus dalam mengumpulkan tugas. Tapi semua selalu saya nyimpan, ya mungkin kemarin adalah puncaknya ditambah dengan permasalahan dalam rumah tangga yang sedang saya alami. Kesalahan saya mencampur adukan isu domestik dengan pekerjaan. Seharusnya saya tidak melakukannya. Kasihan murid-murid saya yang menjadi korban. Bapak Ibu di sini ada 4P ya, peristiwa, kemudian perasaan, kemudian pelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, ini penerapan ke depan. Di sini sudah bisa kita lihat. Ya, jadi penerapannya adalah saya harap saya bisa belajar banyak dari modul tersebut agar bisa mengatur emosi saya dengan lebih baik. Saya juga mencari tahu bagaimana saya bisa menjaga semangat motivasi murid selama saya belajar jarak jauh. Saya yakin mereka pun perlu penguatan dari segi batinnya. Bapak Ibu, ini adalah contoh ya jurnal refleksi yang betul ya, dengan model 4P ya atau 4F. Bapak Ibu silahkan segera dibuat ya, dibuat. Jangan sampai Bapak Ibu terlambat ya, karena jurnal refleksi di mingguan ini tanggal 13 Juli ya 2024. Jangan sampai terlambat. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.